itu. Nah, kalau Bapak bilang ular tembaga itu adalah gambaran setan, maka Tuhan menyuruh Musa meninggikan gambaran setan sehingga orang Israel yang dipagut ular ketika melihat itu disembuhkan. Jadi yang menyembuhkan siapa? Setan. Gini, itu cara Tuhan. Bapak ini. Ya, itu cara Tuhan untuk cara menyadarkan. Tuhan. Dengar dulu. Itu cara Tuhan untuk menyadarkan orang yang sudah berdosa itu. Sama seperti Tuhan ditinggikan supaya orang yang berdosa sadar. Ya, sadar akan perbuatan-perbuatannya. Ya, yang dilakukannya itu artinya. Jadi ular tembaga itu gambaran setan. Iya. Ditinggikannya supaya Gimana itu, Pak? seperti itu. Ampun lah. Aduh, Bapak gimana sih? Jadi dengan alasan itu Bapak bisa menggunakan jin nyuruh masuk orang ke tubuh orang, kemudian habis itu disembuhkan dan terima Tuhan. Ya, tapi siapa sasarannya siapa? Sasarannya yang melawan Allah. Iya, tapi kan dia melawan Allah gara-gara dirasukin iblis, Pak. Bukan. Yang iblis itu kan Bapak yang suruh masuk. Enggak, ini mereka belum dirasuk iblis, tapi mereka melawan Allah. Lihat coba, ya, dikatakan di sini. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di dalam bumi ini. Yang saya tanya, Pak, Bapak kan tadi bilang Bapak suruh iblis, jin masuk ke tubuh orang, Bapak suruh, kemudian orang itu kemudian diinjili dan selamat. Dengan ayat ini menjadi dasar Bapak melakukan tindakan itu kan, menyuruh iblis, menyuruh jin. Itu salah satunya. Itu kan? Ya. Itu salah satunya. Emang ada yang lain, Pak? Banyak, makanya. Oh, banyak. Banyak ayatnya. Habis kita kalau kayak gitu. Habis kita, Pak, kalau kayak gitu. Kalau ular itu adalah gambaran setan yang ditinggikan Musa, ya sama gitu loh. Nggak jauh dari apa? Artinya orang yang melawan Allah pasti dia meninggikan ular setan. Ya, maka itulah gambarannya buat Tuhan supaya sadar orang Israel itu. Maka sama seperti dikatakan tadi, sama seperti Musa meninggikan ular, begitu juga anak manusia. Anak manusia itu ditinggikan. Pak, kalau Bapak menggunakan alasan itu, kemudian Bapak menggunakan jin, suruh masuk ke apa itu sorry loh, Pak. Itu pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, Pak. Ya ini firman Tuhan. Nggak pernah ada. Ternyata saya perhatikan Bapak jadi. luar biasa dong, punya kuasa yang luar biasa ya, nyuruh iblis. Makanya beda itu, beda panggilan. Saya panggil kekuatan. Iya. Beda panggilan, Saya jadi tahu, beda. Pak, banyak panggilan, tetapi tidak seperti itu juga. Jadi beda panggilan, beda juga. karunia, Jadi, beda hikmat. untuk kesadaran, untuk memahami semua itu, Pak. Gitu. Ini kalau memang nggak benar, nggak mungkin udah ribuan saya baptis seorang, buahnya banyak. Saya dulu dunia perdukunan, Pak, banyak orang yang saya sembuhkan. Itu maksud saya Sekarang mereka saya sembuh. Itu untuk tadi dibilang iblis itu bisa menggunakan dengan cara apapun. Jangan sampai kita menggunakan nama Tuhan, padahal yang kita lakukan adalah tindakan dari iblis. Saya gitu loh, nggak pernah ada mereka menggunakan menyuruh iblis, menyuruh jin masuk ke tubuh orang lain, nggak pernah ada. Ya, karena Bapak belum masuk ke dimensi itu. Iya, belum masuk ya. Dimensi apa, Pak? Bapak mau ngomongin tentang dunia roh. Mau bicara tentang berbahasa lidah. Iya. Itu loh, mau bernubuat, mau apa? Bukan itu yang menjadi apanya, tapi kan karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata hikmat, karunia berkata-kata pengetahuan, karunia iman, itu dasarnya semua. Berkata-kata hikmat itu. Iya. Jangan gunakan itu menjadi dalil, Bapak, untuk membenarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Itu kebenaran. Tapi saya penasaran loh. Kalau Bapak tidak mengakui ya terserah Bapak. Tapi kalau Bapak bukan tidak mengakui, saya, Bapak, berarti Bapak itu mengusir orang diurapi. Sorry, lanjut, saya mau tanya sama Pak Pendeta Alexander nih. Coba dipraktekin dong, Pak, ngusir setannya gimana, ngusir iblisnya gimana? Bisa nggak sekarang praktekin? Gimana ngusir iblis? Ya. Mana bisa itu? Di apa saya itu ada itu salah satunya.
Keluar langsung. canggih. Saya bisa ngusir iblis sekarang juga nih Pak. Percaya nggak? Ya silakan kalau Bapak bisa ngusir iblis. Tapi ada Saya, teknisnya. nih ya, sebentar ya. Saya usir nih iblis. Iblis turun. Nah, kan? Tuh, saya langsung praktek Pak. Aduh Tuhan. Kenapa kok gitu sih kalian? Diturunkan Masa kok sama pendeta pendeta begitu kok. Oh, nggak baik lah kalian. Kenapa? Siapa ini? Kamu salah Ini- satu pengikutnya. Oh, ini juga iblis Begini. juga. Ini kau tadi yang Turun mengatakan kau, iblis. turun. On cam kau sekarang. Berani gak? Turun kau, iblis. Kan iblisnya turun 2 kali. Siapa rekan-rekan iblis lagi yang mau diturunkan? Saya punya karunia menurunkan iblis. Ayo, kalahkan kamu karuniamu. Coba, kamu punya karunia nggak nurunin saya? Ayo, silakan. Dari tadi ngedabrus aja saya dengerin. Tahu nih, Bang Jo juga nggak ada itu promo Oni juga lagi aku kan mengerjain sesuatu soalnya. Ya, Tapi Troy, lucu juga sih. Troy, pendeta kalau begitu nggak perlu jemaatnya ngikutin, tengking justru ya, mesti dikasih pelajaran kalau yang namanya pendeta begitu. Yang sebenarnya juga bukan pendeta itu. Kalau kamu Troy ngaku dia pendeta ya Troy, kamu juga sebenarnya jemaat sesat. Kalau kamu mengaku dia itu pendeta. bro. Kalau Turun kau memang iblis. ajarannya Nah, kan? Gak usah sok nasehatin kita.